Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya murid-murid? Ya, baik semua ya, alhamdulillah. Kok pada tegang ini ya? Harus semangat mengikuti pelajaran kali ini, harus semangat. Bapak harapkan nanti kedepannya kalian bisa disiplin, jangan ada yang bolos ya. Oke, sebelum kita mulai belajarnya kita baca doa dulu. Ya, baca doa dimulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, nanti pas di akhir pelajaran Bapak absen aja ya. Pertemuan hari ini kita akan belajar materi tentang himpunan. Nanti kita akan belajar pengertiannya, contoh-contohnya, dan operasi himpunan. Oke, dalam 40 menit ke depan ini kita akan belajar bersama pokoknya. Oke, semangat. Oke. Udah siap semuanya teman-teman semua? Ya, materi kita hari ini adalah himpunan. Itu kelas 7 di semester 1. Nanti selama kurang lebih 40 menit ke depan kita akan belajar tentang himpunan, pengertian, contoh himpunan, contoh yang bukan himpunan, serta operasi-operasi pada sebuah himpunan. Lanjut, kita akan bahas pengertian himpunan dan contohnya. Apa sih itu himpunan dan contoh-contoh himpunan? Ya, di situ dituliskan himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Ini ada contohnya, himpunan hewan karnivoria, himpunan warna pelangi, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Jadi, himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang jelas dan dapat didefinisikan. Jadi, himpunan itu kumpulan yang jelas serta dapat didefinisikan. Himpunan itu kumpulan yang fakta. Kalau himpunan itu positif kumpulan, kalau kumpulan belum tentu himpunan. Kok bisa, Pak? Nah, karena itu kita bahas ke slide selanjutnya. Ini ada contoh yang bukan himpunan. Nah, misalkan ini himpunan lukisan yang menarik atau kumpulan lukisan yang menarik. Dia bukan himpunan karena arti kata menarik itu berbeda-beda menurut setiap orang. Menurut saya itu menarik, menurut Anda belum tentu menarik. Nah, himpunan orang pintar atau kumpulan orang pintar itu juga tidak bisa didefinisikan sebagai himpunan karena tidak ada unsur pasti untuk mengukur kepintaran seorang, ya, karena tingkat pintaran seorang itu unsur pastinya itu tidak bisa didefinisikan, berbeda-beda ya pokoknya ya. Nah, ketika ada himpunan warna yang bagus atau kumpulan warna yang bagus, karena arti kata bagus itu berbeda-beda, sama seperti yang contoh di atas tadi ya. Kita lanjut. Penulisan yang baik dalam sebuah himpunan. Jadi sebuah himpunan ini ada tata caranya, ada aturan penulisannya. Jadi ada identitasnya. Oh, bahwa ini sebuah himpunan. Di matematika kan pasti selalu ada identitas sebuah materi ya, sebuah definisi. Itu ada penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi semua himpunan itu, namanya himpunan itu lambangnya atau penamaannya itu hurufnya kapital ya, misalkan himpunan A, himpunan B, himpunan C itu hurufnya kapital, terus dikasih tanda kurung buka dan kurung tutup. Yang kedua, ada penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawa. Jadi anggotanya para himpunan tadi, misalkan himpunan A itu 1, 2, 3, 4 itu dikurung pakai kurung kurawa. Jadi bedanya gitu ya, kalau himpunan A berapa itu nanti anggotanya dikasih kurung kurawa. Terus yang ketiga ini ada kaitannya dengan yang ke atas. Untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lain pakai tanda koma. Nah, jadi ada tandanya. Misalkan himpunan A kurung kurawa buka itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, yang keempat, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebut satu persatu, masih berlanjut, dapat digunakan tanda titik-titik. Nah, misalkan tak hingga. Dalam istilah matematikanya itu tak hingga.
Jadi misalkan himpunan bilangan prima, himpunan bilangan prima kan itu kan tak hingga ya, maksudnya sangat banyak sekali. Jadi misalkan 1, 3, 5 titik-titik dan seterusnya gitu, artinya kayak gitu. Terus yang kelima, notasi E, ini yang kayak ini ya, kayak ini dibaca anggota dari kayak tapi melengkung ya. Jadi itu artinya elemen, dalam matematika itu artinya elemen. Terus notasi E yang ada garis tengahnya itu dibaca bukan anggota dari. Jadi kalau misalkan anggota himpunan itu ditulis E, yang bukan anggota bilangan itu ditulis E, dikasih garis miringnya ya, ada tandanya seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan murid-murid semuanya? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Kita akan lanjut ke macam-macam himpunan ya. Apa saja sih macam-macam himpunan itu? Nah, ini ada beberapa macam-macam himpunan yang nanti selama satu semester akan kita bahas ya. Sebenarnya banyak sih. Nah, ini ada macam-macam himpunan. Nah, kita bahas yang mudah-mudah dulu. Itu ada yang pertama, himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli seperti tadi. Lambangnya himpunan pakai apa? Pakai huruf kapital ya, pokoknya huruf besar. Ini A. Sama dengan, jangan lupa juga kurung kurawa. 1, pemisahnya ada koma. 2, 3, 4, 5, tak hingganya pakai titik-titik 3, terus ditutup kurawa. Nah, ini bisa ini penulisan himpunan yang baik. Nah, contohnya seperti ini. Ini bilangan asli, himpunan bilangan caca, himpunan bilangan prima, ada himpunan bilangan genap, ada himpunan bilangan ganjil ya. Murid-murid bisa dilihat dulu, dipahami apa itu himpunan bilangan asli, bilangan caca, prima, genap, dan ganjil ya. Coba dilihat dulu. Kalau bilangan caca dimulai dari angka 0 sampai seterusnya. Bilangan asli itu 1, 2 ya, bilangan asli ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Bilangan genap itu dimulai dari angka 0, ada 2, 4, 6, kelipatan 2 juga ya. Himpunan bilangan ganjil ya, kita lanjut. Ada himpunan bilangan komposit atau tersusun. Nah, ini ada lambangnya itu T besar, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Nah, ini komposit atau tersusun, jadi ada susunannya. Himpunan tak hingga. Nah, ini ada tak hingganya. Seperti contoh yang titik-titik tadi. Himpunan itu tak hingga ini 1, 3, 5, 7 ini. 1, 3, 5, 7 NA anggota A itu tak hingga. Jumlah anggota himpunan A adalah tak hingga. Nah, ini ada tandanya N sama dengan A itu adalah NA. Jumlah anggota himpunan A, N-nya itu adalah 1, 3, 5, 7. Yang 8 ada himpunan berhingga. Jadi himpunan yang ada batasannya ya, ada B 1, 3, 5, 7 NA. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 4. Nah, ini ada keterangannya NA sama dengan 4. Nah, jumlah NA nya sama dengan 4. K, himpunan bilangan prima antara 7 dan 9. Nah, ini bilangan kosong ya, ini ya, himpunan bilangan kosong ya ini ya. Sorry, ini enggak bapak blok tadi ya, jadi enggak kelihatan hitam, enggak kelihatan tebal. K, himpunan bilangan prima antara 7 dan 9. Nah, himpunan bilangan prima atau 7 dan 9 ada enggak? Nah, enggak ada, berarti ditulis K, himpunan kosong. Nah, ini ada K, tetap dikasih kurung kurawa, jumlah himpunan K adalah tidak ada atau kosong sebagai identitas dari sebuah himpunan. Kita lanjut yang ke-10, ada himpunan bagian ya. Himpunan bagian itu contohnya misalkan A, himpunan A 2, 3, 5 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang di B ada di A, yang di A belum tentu ada di B. Berarti ya, semua anggota bilangan A adalah merupakan anggota himpunan B, benar kan? Nah, ini A 2, 3, 4, 5 ada yang di B ada. Nah, sehingga dikatakan bahwa A bagian dari B. Ditulis A, C nya ini C besar ya, seharusnya ya, C besar.
A, C atau subset ya. Subset B atau B memuat A ditulis B memuat A, ini kebalikannya. Yang ke-11 himpunan semesta. Ya, himpunan semesta itu himpunan semuanya ya. Himpunan yang mencakup beberapa himpunan semuanya. Misalkan bilangan A 2, 4, 6, 8, 10. Maka berapa himpunan semesta pembicaraan yang mungkin terjadi untuk A. Yang ini bisa himpunan bilangan asli bisa, himpunan bilangan cacat juga bisa, himpunan kelipatan 2 dan himpunan bilangan genap itu juga bisa. Jadi himpunan semesta itu memuat beberapa himpunan. Dari macam-macam himpunan ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang bagian yang paling penting nih, operasi sebuah himpunan ya. Nanti kita akan belajar ya operasi sebuah himpunan. Apa sih operasi sebuah himpunan itu pengertiannya? Ini, operasi himpunan yang akan dibahas adalah bagian ini adalah operasi irisan dan gabungan ya. Nanti kita akan membahas mengenai irisan dan gabungan. Irisan dalam sebuah himpunan itu dilambangkan ini U dibalik ya, U dibalik atau N tanpa garis pinggir ya. Ini U dibalik atau N tanpa garis pinggir. Dan gabungan dalam sebuah himpunan itu disimbolkan, nah ini harusnya U besar. Ini mohon maaf ya, malah hilang malahan. Jadi kalau gabungan itu U nya U besar, kalau ini U kebalik. Perhatikan contoh bentuk ini. Seperti ini ya. Misalkan ada sebuah himpunan A 2, 3, 5, 7, 11, himpunan B 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Irisan dan gabungan dua himpunan tersebut yaitu A irisan B. Jadi A mengiris B. Kita lihat lagi, A mengiris B. Jadi yang ada di himpunan A itu ada di himpunan B. Nah, contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Yang ada di A dan di B itu apa? Yang ada di A 3, yang ada di B juga 3, ada nggak ada, tulis. 5 juga ada di B, ada, ditulis. 7 juga ada di B, 7 ditulis. 11 juga ada di B, 11 juga ada, ditulis lagi. Loh, kenapa 2 kok nggak ada, Pak? Karena 2 tidak mengiris ke B, tidak ada yang di B. Nah, terus kalau yang di bawah ini ada tandanya gabungan, yang U besar itu ya. Gabungan itu jadi memuat semuanya, memuat semua anggota himpunan. Misalkan 2, 3, 5, 7, 11 itu yang himpunan A. Yang himpunan B 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu ditulis semuanya. Nah 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Tapi enggak semuanya kayak gini ya, tadi disusun lagi. Misalkan 2, kalau sudah ada di B ya ditulis 1 aja gitu. Paham mengenai irisan dan gabungan? Nah, jadi irisan itu yang ada di A juga ada di B. Nah, itu ditulis. Kalau yang gabungan itu memuat semuanya A dan B. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai himpunan penyelesaian. Nah, kita lanjut lagi ya. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan anggota ada di A dan ada juga di B ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Ya, irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda ya U dibalik ya. Ini contoh soalnya. Cari lagi. Himpunan A ada A kecil, B kecil, C, D, E. Himpunan B, C, E, G, K. Maka irisannya perhatikan itunya, tandanya A irisan B, berarti apa? Yang ada di A juga ada di B. Nah, gitu. Yang ada di A apa saja? A, B, C, D, E. Yang ada di A juga ada di B. B, C, E, G, K. Berarti apa? Cuman B sama C. Nah, gabungan ini bisa dilihat lagi ya. Ada A, B, C, D, E, B, C, G, K. Maka gabungannya apa? Ditulis lagi. Nah, paham ya teman-teman ya? Ada yang ditanyakan mungkin sampai irisan dan gabungan ini yang sederhana-sederhananya saja.
Oke, lanjut. Nggak ada? Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu ada selisih. Nah, selisih itu seperti pengurangan ya. Selisih selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota di B. Ya, jadi yang tidak memuat anggota di B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan sebagai tanda kurang. Contoh soal nih, ada contoh soalnya. A, B, C, D, E itu himpunan A. Kalau himpunan B, B, C, E, G, K. Nah, maka dikurangkan. Seperti contohnya tadi, yang anggota himpunan A tidak memuat di anggota himpunan B. Yang tidak memuat di anggota himpunan B apa? A dan D. Ya, berarti ini tuh kayak sebuah irisan tapi kebalikannya. Yang kebalikannya tadi ditulis di selisih. Nah, gitu. Yang keempat ada komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal, dalam kurung semesta pembicaraan ya, semuanya ya, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan A dibaca A komplement. Contoh soal A, himpunan bilangan A, himpunan A sama dengan kurung kurawa 13579. Nah, himpunan semestanya berapa? S-nya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maka 2 4 6 8 10. Nah, ini semestanya. Dari sini ada yang ditanyakan? Yang komplement ya, yang komplement belum paham. Ya, gini Bapak jelasin lagi yang komplement. Yang komplement itu dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal semesta pembicaraan. Jadi himpunan A. Nah, 1 3 5 7 9. Himpunan semestanya berapa? Jadi yang semuanya loh ini. Himpunan S-nya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maka yang tidak ada di yang ada di S tapi tidak ada di A itu ditulis lagi. Nah, itu komplementnya. Nah, misalkan di S 1 2 3 4 5 9 dan 10 itu yang A-nya berapa? 1 3 5 7 9. Berarti yang 1 3 5 7 9 itu udah ada, yang tidak ada di A. Yang tidak ada di A itu ditulis lagi, itu namanya komplement. Itu juga kebalikan dari sebuah irisan. Tapi dia ada S-nya, ada semestanya. Ya, lanjut ke contoh soal himpunan. Contoh 1, tentukan pernyataan di bawah ini termasuk ke dalam himpunan atau bukan. Nah, ini kita belajar yang pengertian tadi ya. Himpunan siswa gemar bulu tangkis, himpunan siswa perempuan yang suka warna indah, himpunan siswa yang pandai di kelas 7, himpunan mobil yang berwarna bagus, himpunan warna pelangi. Nah, ini apa saja yang sebuah himpunan? Ya, mungkin ada yang bisa jawab? Ya, coba Reno. Yang pertama itu himpunan apa bukan? Himpunan siswa gemar bulu tangkis itu himpunan apa bukan? Ayo. Bukan? Loh, kok bisa? Ayo. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Pembahasan. Yang pertama tadi apa? Himpunan siswa yang gemar bulu tangkis. Reno menjawab, bukan Pak. Nah, itu sebuah himpunan. Jadi kumpulan orang yang kumpulan siswa yang suka bulu tangkis itu sebuah himpunan. Terus yang kedua ada himpunan siswa perempuan yang suka warna indah. Nah, warna yang indah itu bisa didefinisikan apa enggak? Bisa didefinisikan dengan jelas apa enggak? Itu tidak bisa, karena berbeda-beda menurut seseorang. Nah, jadi di sini jawabannya apa? Jawabannya bukan himpunan. Himpunan siswa yang pandai juga tidak bisa didefinisikan dengan jelas karena berbeda-beda menurut pandangan orang. Himpunan mobil berwarna bagus itu juga tidak bisa. Menurut saya mobil bagus, menurut Anda semuanya itu
tidak bagus. Himpunan warna pelangi, nah warna pelangi itu udah paten, jadi warna pelangi itu adalah sebuah himpunan. Jadi paham ya, jangan sampai nggak paham loh. Ini yang mudah-mudah ini mengenai arti dari sebuah himpunan. Kita lanjut. Contoh soal himpunan 2. Ini ada terdapat himpunan semesta SMAT, tuliskan himpunan bagiannya. Nah, ini seperti penulisan himpunan tadi ya. Jadi ada di penulisan himpunan tadi ya. Kira-kira apa? Ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Oke, nggak ada yang masih ingat. Nah, kita bahas sama-sama. Himpunan bagian, nah ini tetap ada ditulis himpunan bagian kosongnya tetap ada. Terus himpunan M, himpunan A, himpunan T, himpunan M sama A, himpunan M sama T, himpunan A sama anggota A sama T, anggota M A T. Nah, jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari tiga anggota ini, kalau dituliskan himpunan bagiannya itu ada 8 ya. Contoh soal himpunan 3. Sebuah himpunan A anggotanya itu 4, himpunan B ini bacanya B, dimana B kuadrat kurang min 16 sama dengan 0. B lebih besar 0. Apakah dapat dikatakan bahwa A sama dengan B? Nah, ada yang bisa menjawab? Ini memang agak susah ya. Oke, kita bersama-sama aja. Oke. Nah, ini pembahasannya. Yang pertama, untuk mengerjakan soal tersebut, kita harus memahami makna A sama dengan B. Jika A dan B merupakan sebuah himpunan, maka A sama dengan B adalah himpunan A sama dengan himpunan B. Jadi nilainya A itu sama dengan nilainya B. Jadi A sama dengan B, B sama dengan A. Anggota A sama anggota B. Dalam soal tersebut A sama dengan anggotanya cuma 4. Berarti B juga harus 4. Nah, itu kalau A sama dengan B. Untuk menentukan nilai B sama dengan 4, kita perlu mencari akar persamaan dari B. Nah, kita masukkan persamaannya tadi. B sama dengan apa B tadi? B kuadrat min 16, di mana B lebih dari 0. Jadi B nya itu lebih dari 0, angka B nya. B masukkan yang 4 tadi, B dalam kurung B min 4, B plus 4. Nah, ini kita kalikan silang ya, kita kalikan silang, nanti hasilnya seperti ini. B kali B, B kuadrat. Jika berdasarkan B sama dengan 0, maka nilai yang bisa kita ubah 4. Hal ini menyebabkan B sama dengan 4, sehingga A sama dengan B. Nah, coba kita lihat lagi. Jadi nilai B nya itu sama lebih dari 0, berarti bukan min dia. Paham ya? Kita kalikan silang, paham? Gini caranya, gini kita kalikan silang. B kali B sama dengan berapa? B kuadrat. B dikali 4 itu sama dengan berapa? 4B. Kita tulis 4B. Terus yang B sudah habis, yang gantian yang min 4. Min 4 dikali B berapa? Min 4B. Min 4 dikali 4 sama dengan berapa? Min 16. Yang B 4B dikurang min 4B tadi dikurangkan jadi min 16. B sama dengan min 4, B sama dengan plus 4. Nah, dan nilai B nya di sini berapa? Lebih dari 0, berarti B A sama dengan B. Benar berarti ya. Nah, jadi kesimpulan pertemuan hari ini adalah yang pertama kesimpulannya apa? Himpunan merupakan kumpulan objek yang didefinisi secara jelas terukur. Jadi di garis bawahi benar-benar ya. Himpunan itu objek yang didefinisi secara jelas. Jadi kalau tidak jelas, tidak bisa diukur dengan kejelasannya, berarti
atau fiktif itu bukan termasuk himpunan. Kalau hayalan itu bukan termasuk himpunan. Himpunan itu kumpulan, kalau kumpulan itu belum tentu himpunan. Yang kedua, himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong itu tidak ada anggota. Seperti tadi, bilangan prima antara 7 dan 9 itu himpunan kosong karena tidak memiliki anggota, tidak ada nilainya. Yang ketiga, ada himpunan semesta, merupakan himpunan yang terdiri dari seluruh objek yang sedang dibicarakan. Jadi semesta itu mencakup semuanya. Himpunan bagian merupakan himpunan yang anggotanya merupakan elemen dari himpunan semesta. Jadi anggota bagian itu elemennya merupakan himpunan dari semesta. Operasi dalam himpunan tadi sudah kita bahas, yaitu operasi irisan dan gabungan. Himpunan penyelesaian merupakan himpunan dengan anggotanya merupakan penyelesaian atau solusi dari permasalahan. Jadi himpunan penyelesaian itu adalah solusi penyelesaian dari suatu masalah. Ya, dari seluruh pertemuan hari ini materinya ada yang ditanyakan mungkin? Yakin tidak ada, berarti paham semua ya. Ini masih awal-awalan di semester 1 itu tentang himpunan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut tugas pertemuan minggu depan. Nah, jadi Bapak minta sebelum kita lanjut materi lagi, kalian coba kerjakan, itu ada 3 soal. Nanti besok kita pertemuan pertama, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya kita bahas dulu, dicatat dulu ya ini ya. Itu ada 3 soal, nanti kita besok bahas sama-sama. Oke, murid-murid semuanya, pertemuan Bapak akhiri. Apabila ada salah Bapak mohon maaf, pada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.